Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asad dengan NIM 2022 mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kendari. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Sarana dan Prasarana dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTS Asafia Kendari, yang dimana proposal ini dibuat untuk memenuhi tugas metodologi penelitian kualitatif dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sahrul MPD. Kemudian kita masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, yang melatar belakangi penelitian ini yaitu sarana dan prasarana serta mutu pendidikan. Nah, sarana prasarana merupakan bagian penting dalam dunia pendidikan karena berperan besar dalam menunjang kualitas proses belajar mengajar. Ketersediaan fasilitas yang memadai juga menjadi daya tarik bagi calon siswa. Namun, masih banyak lembaga pendidikan yang belum mengelola sarana dan prasarana dengan baik, mulai dari pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan hingga kurangnya pemeliharaan. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh. Sarana dan prasarana yang memadai sangat membantu kelancaran dan variasi dalam pembelajaran. Standar Nasional Pendidikan juga menetapkan ketentuan minimal fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, tempat ibadah, dan penggunaan teknologi. Nah, kemudian mutu pendidikan ditentukan oleh proses dan hasil, yang dimana proses yang baik membutuhkan input berkualitas termasuk fasilitas. Nah, hasil pendidikan terlihat dari prestasi akademik dan non-akademik siswa. Dengan demikian, sarana dan prasarana yang lengkap dan dikelola dengan baik sangat penting untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya, fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka fokus penelitian ini diarahkan pada kajian mengenai strategi pengelolaan sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTS Asafia Kendari. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya terdapat dua, yaitu bagaimana strategi pengelolaan sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTS Asafia Kendari. Kemudian yang kedua, apa saja kendala dalam pengelolaan sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Asafia Kendari. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Di sini yang pertama untuk mengetahui bagaimana manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu pendidikan di dalam sebuah lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTS Asafia Kendari. Nah, kemudian manfaat penelitian. Di sini terdapat dua manfaat penelitian, yaitu yang pertama bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian teori mengenai manajemen sarana dan prasarana dalam pendidikan, khususnya dalam konteks peningkatan mutu pendidikan. Kemudian yang kedua bagi sekolah. Penelitian ini bermanfaat bagi MTS Asafia Kendari sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana guna menunjang proses pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Nah, kemudian masuk pada bab 2, yaitu kajian pustaka. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan bertujuan mendukung proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Sarana adalah alat yang digunakan langsung dalam pembelajaran seperti meja, buku, dan laboratorium. Sedangkan prasarana bersifat pendukung seperti halaman dan jalan akses. Nah, pengelolaan ini mencakup perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan perawatan yang terpedoman pada prinsip efisiensi, tanggung jawab, dan keterpaduan. Mutu pendidikan mencerminkan seberapa baik sistem pendidikan dapat memenuhi kebutuhan semua pihak. Peningkatan mutu ini mencakup perbaikan input seperti guru, siswa, dana, kurikulum, sarana prasarana, kemudian proses pembelajaran dan hasil lulusan. Faktor penting adalah manajemen yang baik, dukungan kebijakan, partisipasi masyarakat, dan adaptasi teknologi. Nah, pendidikan Islam harus meningkatkan mutu dengan standar nasional, evaluasi berkelanjutan, dan penerapan model manajemen mutu seperti PDCA. Nah, upaya ini harus menyentuh kurikulum, sarana, tenaga pendidik, dan relevansi dengan perkembangan zaman. Kemudian standar nasional pendidikan meliputi 8 aspek, yaitu isi, prosedur, lulusan, pendidikan,
sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian, yang dimana standar ini menjadi acuan dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing. Kemudian riset relevan. Di sini saya mengambil 3 riset relevan, yaitu yang pertama dari Nur Lora Sirikit, Rika Widya Agustina, Sofia Karunia, dan Wasia, Universitas Muhammadiyah Cirebon, yang dimana dengan judul penelitian yaitu pengelolaan sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDN 1 Penambahan. Kemudian yang kedua, Melki Julius, Universitas Tanjung Pura, dengan judul penelitian yaitu strategi meningkatkan mutu pendidikan melalui manajemen sarana dan prasarana pada SMK Negeri 1 Singkawang. Kemudian yang ketiga, Ti Halimah dan Hafidaton, dengan judul penelitian yaitu pengelolaan sarana dan prasarana dalam peningkatan mutu peserta didik di SD Negeri Alur Mas, Kluet Utara, Aceh Selatan. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Nah, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang dimana data yang diperoleh disajikan dalam bentuk naratif, bukan dalam bentuk angka atau statistik. Selanjutnya ada sumber data. Di sini sumber datanya terdapat 2, yaitu yang pertama informan utama, yang merupakan pihak yang memiliki peran sentral serta pengetahuan yang mendalam mengenai manajemen dan kebijakan di lingkungan sekolah, yaitu Kepala MTS Asafia Kendari. Nah, yang kedua informan pendukung, yang dimana terdiri dari beberapa guru yang mengajar di MTS Asafia Kendari, yang dimana mereka dipilih karena memiliki pengalaman langsung serta wawasan yang relevan untuk memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan guna melengkapi data dan penelitian ini. Selanjutnya waktu dan tempat. Tempat penelitian ini adalah di Madrasah Sanawiyah Asafia Kendari yang berlokasi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang dimana MTS ini sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam tingkat menengah yang memiliki karakteristik sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian ini. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdapat 3, yaitu yang pertama observasi. Peneliti melaksanakan kegiatan observasi dengan cara melihat secara langsung dan mengamati berbagai hal yang menjadi objek penelitian. Kemudian wawancara. Penelitian melaksanakan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya kepada informan yang dianggap relevan. Kemudian yang ketiga dokumentasi. Dalam penelitian ini dokumentasi dimanfaatkan sebagai salah satu teknik untuk memperoleh data yang dibutuhkan, yang dimana data tersebut diperoleh melalui pengumpulan berbagai bentuk dokumentasi visual seperti foto-foto yang berkaitan dengan kondisi dan pengelolaan sarana dan prasarana yang terdapat di MTS Asafia Kendari. Selanjutnya teknik analisis data. Menurut Mills dan Hapner dalam buku Sugiono, terdapat 3 tahapan utama dalam analisis data pada penelitian kualitatif, yaitu yang pertama pengumpulan data atau data collection. Nah, tahap ini merupakan langkah awal dalam memperoleh informan yang masih bersifat mentah atau belum diolah. Nah, informasi tersebut diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, serta telah dokumen. Kemudian yang kedua reduksi data atau data reduction. Nah, reduksi data adalah proses pemilahan dan penyederhanaan informasi agar lebih terstruktur dan fokus. Nah, pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang dianggap relevan, terbaru, dan signifikan, serta mengabaikan data yang tidak mendukung fokus penelitian. Kemudian yang ketiga, penyajian data atau data display. Dalam pendekatan kualitatif, data dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk seperti narasi singkat, tabel, diagram, atau peta konsep yang menggambarkan hubungan antara kategori, yang dimana penyajian ini memudahkan peneliti dalam memahami konteks yang sedang diteliti dan menjadi dasar untuk merencanakan langkah-langkah berikutnya. Kemudian yang terakhir penarikan dan verifikasi kesimpulan. Nah, pada tahap ini merupakan proses merumuskan makna dari temuan penelitian secara ringkas dan jelas, yang dimana kesimpulan yang dibuat harus melalui proses refleksi dan peninjauan berulang guna memastikan bahwa kebenaran serta konsistensinya dengan data yang ada.
Nah, berdasarkan rumusan masalah, terdapat 3 hasil penelitian, yaitu yang pertama, bagaimanakah perencanaan sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan mutu peserta didik yang dilaksanakan di MTS Asafia Kendari. Nah, yang dimana di sini Kepala Sekolah Asafia Kendari merencanakan sarana dan prasarana dengan melibatkan guru melalui musyawarah. Dalam musyawarah ini, para guru menyampaikan kebutuhan sekolah secara rinci, seperti jenis barang, jumlah, pentingnya, spesifikasi, perkiraan harga, dan kendala yang mungkin akan muncul. Nah, dengan cara ini akan membantu sekolah merencanakan pengadaan dengan lebih tepat, efisien, dan sesuai kebutuhan, serta membangun kerjasama antara guru dan pimpinan sekolah. Kemudian, hasil penelitian yang kedua adalah bagaimana pelaksanaan sarana dan prasarana dalam peningkatan mutu peserta didik di MTS Asafia Kendari. Nah, penggunaan sarana dan prasarana di MTS Asafia Kendari sudah disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran, yang dimana ruang kelas digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dengan jumlah maksimal 27 siswa per kelas. Sementara itu, fasilitas lain seperti auditorium dimanfaatkan untuk kegiatan tambahan seperti ekstrakurikuler, kesenian, dan kegiatan keagamaan, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana sudah tepat dan mendukung proses belajar secara menyeluruh. Kemudian hasil penelitian yang ketiga adalah apa saja kendala dalam pelaksanaan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu peserta didik di MTS Asafia Kendari. Nah, MTS Asafia Kendari masih mengalami kendala dalam hal keterbatasan dana, yang dimana berakibat pemenuhan sarana dan prasarana sekolah sering terlambat, sehingga dapat menghambat kelancaran proses belajar mengajar. Kemudian pembahasan. Nah, pembahasan hasil penelitian yang pertama yaitu perencanaan sarana dan prasarana di MTS Asafia Kendari dilakukan secara partisipatif dan sesuai standar nasional, dengan kepala sekolah memimpin agar proses berjalan efektif demi meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian pembahasan untuk hasil penelitian yang kedua yaitu pemanfaatan sarana dan prasarana di MTS Asafia Kendari sudah sesuai fungsinya dan kebutuhan pembelajaran dengan pengelolaan yang baik oleh kepala sekolah, di mana hal ini akan mendukung lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan mutu peserta didik, meskipun keberlanjutan pemeliharaan fasilitas sangat penting. Kemudian pembahasan hasil penelitian yang ketiga yaitu keterbatasan dana menjadi kendala utama dalam pengadaan dan pemeliharaan sarana di MTS Asafia Kendari, sehingga mempengaruhi proses belajar. Nah, dibutuhkan strategi pengelolaan yang inovatif dan pelatihan pengelolaan untuk mengatasi hambatan tersebut. Kemudian kita masuk pada bab 5, yaitu penutup. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana di MTS Asafia Kendari dilakukan melalui perencanaan partisipatif antara kepala sekolah dan guru sesuai standar Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Nah, pelaksanaan sarana dan prasarana sudah optimal, yang dimana mendukung proses pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kemudian kendala utama adalah keterbatasan dana, teknis, dan sumber daya manusia, yang dimana memerlukan strategi manajemen inovatif dan kolaboratif untuk mengatasi dan memastikan sarana yang memadai guna meningkatkan mutu peserta didik. Berdasarkan kesimpulan tadi, maka dapat diberikan saran yaitu berupa peningkatan kualitas perencanaan sarana dan prasarana perlu melibatkan semua pihak secara aktif dan mengacu pada standar nasional. Penggunaan fasilitas harus didukung pemeliharaan dan pengawasannya secara rutin, yang dimana sekolah disarankan agar menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal untuk mengatasi keterbatasan dana. Nah, kapasitas sumber daya manusia ini perlu ditingkatkan melalui pelatihan agar pengelolaan lebih profesional, yang dimana pemerintah diharapkan agar lebih aktif mendukung madrasah dari segi regulasi, pendanaan, dan pengawasan demi peningkatan mutu peserta didik. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.